Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Laili Uliati Niswah, kelas PGMI D22 daring dengan NIM 12382320284 dengan dosen pengampu yaitu Bu Meiliza MPD, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Kifayah Riau. Baiklah, saya akan mencoba mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu dengan judul Kompetensi dan Profesi Guru serta Hubungan Guru dengan Lingkungan. Kompetensi dan Profesi Guru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8. Kompetensi guru meliputi yang pertama, kompetensi kepribadian, yang kedua, kompetensi pedagogik, yang ketiga, kompetensi sosial, kemudian yang terakhir, kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kepribadian yang mantap dan stabil. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Bangga menjadi seorang guru serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Kepribadian yang dewasa. Seseorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh para peserta didik. Kemudian memiliki akhlak yang mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, iman dan takwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Kemudian kita memasuki kompetensi yang kedua, yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Melakukan rancangan pembelajaran, guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan. Kemudian melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus melaksanakan pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Kemudian selanjutnya merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode. Kemudian kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial meliputi, yaitu yang pertama, memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, kemudian ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Kemudian guru dapat melakukan adaptasi di tempat
bertugas di berbagai wilayah. Kemudian guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional meliputi yang pertama adalah penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Kemudian, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasai. Kemudian, melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang efektif. Kemudian menggunakan teknologi dan dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Selanjutnya itulah hubungan guru dengan lingkungan. Nah, ini mungkin ada ya, hubungan guru dengan lingkungan sekolah, yaitu guru atau pendidik yang merupakan bagian dari anggota lingkungan sekolah sangat berperan penting dalam menanam, menumbuhkan, dan melestarikan keragaman itu dengan selalu mengingatkan jiwa toleransi dan menghindari sikap diskriminatif. Jadi peran guru yaitu menanamkan jiwa toleransi antar murid agar tidak melakukan diskriminasi ya. Kemudian guru sebagai agen sosialisasi, fasilitator dan mediator dalam proses pendidikan multikultural harus memberikan penguatan, penegasan dan motivasi agar menjadi suatu proses yang melekat dan tertanam kuat dalam pribadi siswa, sehingga bisa dikonstruksikan menjadi pengalaman dan pengetahuan yang baru tentang nilai-nilai multikultural. Sadar keberagaman di tengah pluralitas yang dilandasi jiwa toleran yang kuat, jujur, ikhlas, dan menghargai orang lain atau kelompok lain akan menjadi benih yang indah dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.